Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mita di acara talk show kesayangan kita semua, yaitu Ngos-Ngosan. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang mahasiswi KPI UMJ yang berprestasi dan juga menginspirasi. Nah, tentunya kalian itu tidak akan asing dengan kakak yang sangat cantik ini dan juga famous. Karena kakak ini tuh bukan cuman berprestasi, tapi dia juga termaksud wanita yang tangguh. Kenapa dibilang tangguh? Karena kakak ini tuh berani menginjakkan kakinya ke ibu kota untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Wah, Masya Allah banget ya, ini narasumber kita. Langsung saja tanpa lama-lama, ini dia narasumber kita, Kak Siti Mardatila. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga Kak Marda selalu sehat walafiat. Saya juga sehat dan seluruh penonton sehat ya Kak. Amin. Oke nih Kak, sebelum aku masuk ke pertanyaan dan diskusi kita nih, boleh gak sih aku nanya sedikit? Boleh, banyak juga boleh. Boleh. Aku mau nanya tentang kakak ini kan perantau ya Kak. Nah, tentunya kakak itu merantau itu ada alasannya dong ya Kak. Nah, itu kakak merantau ke Jakarta itu karena ingin kuliah di UNJ atau ada faktor lain nih? Bisa diceritain sedikit nggak Kak? Ini aku cerita ya. Jadi sebelum ke Jakarta, akunya yang ke Jakarta. Jadi kakak kandung aku, Kak Siti Marwani itu udah dia yang pertama nginjakin kaki ke Jakarta, berkuliah di Institut Ilmu Quran Jakarta. Nah, menurut aku kayak dia aja kuliah di Jakarta, di ibu kota yang katanya dengan polusi dan segala macamnya bisa gitu. Selesai kok sampai sekarang gitu. Dan di saat aku SMA kelas 3 itu, aku milih 4 universitas. Salah satunya UMJ dong. Nah, terus aku milih Institut Ilmu Quran Jakarta, PTIQ Jakarta, sama UIN Syarif Hidayatullah. Aku sedikit cerita nih, di UIN itu kan pengumumannya itu biasanya paling akhir banget kalau yang mandiri ya. Dan kebetulan aku tuh lolos tahap 1. Ketika ada tahap 2-nya, nggak lolos, nggak rezeki gitu. Belum rezeki. Dan pada hari itu juga ternyata IIQ dan PTIQ udah tutup pendaftarannya. Ya aku dilema banget ya. Tapi karena namanya rezeki gitu, nggak akan kemana. Alhamdulillahnya UMJ masih buka nih. Masih buka pendaftaran gitu. Alhasil aku daftar ke UMJ, mendaftar di jurusan KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan sampai sekarang alhamdulillah. Dan kebetulan juga aku kuliah di UMJ ini beasiswa full. Terima kasih UMJ, terima kasih Bamus BNI. Oke Kak, nih langsung aja nih ya kita ke pertanyaan yang pertama, karena pasti semua penonton juga udah kepo banget nih tentang kakak ya kan, apalagi mahasiswa ya. Nah, pertanyaan yang pertama nih Kak, kenapa sih kakak itu memilih UMJ sebagai tempat kuliah kakak? Yang pastinya di UMJ itu ada jurusan yang aku pengen gitu. Salah satunya kan KPI, aku pengen jurusan KPI. Dari aku pribadi aku pengen jurusan KPI, tapi pilihan dari orang tua itu PAI. Ketika aku daftar, itu aku pilihannya 2, KPI dan PAI. Dan alhamdulillahnya nih ya, Allah itu maha adil banget. Lulus aku di KPI. Jadi memang udah udah takdir Allah lah. Udah rezekinya lah ya. Udah rezeki di UMJ, udah jodohnya di UMJ gitu. Oh gitu ya Kak. Kak Marda ini kan terkenal banget di UMJ sebagai mahasiswa yang berprestasi. Nah kira-kira nih kakak punya hambatan nggak dalam menempuh pendidikan di ibu kota? Secara kan kakak ini kan anak rantau ya Kak. Kira-kira apa aja sih Kak hambatannya? Boleh diceritakan? Sebelumnya aku ini adalah mahasiswa rantau dari Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Pulau Batam. Jadi memang hambatan yang paling pertama adalah lingkungan hidup, cara berpakaian, cara bertutur kata. Mungkin pasti beda dong, kan bahasa Melayu gitu dengan bahasa Jakarta itu berbeda sekali. Itu salah satu hambatan.
bagaimana cara berinteraksi sama di lingkungan baru. Pasti itu sangat-sangat susah. Jadi mulai beradaptasi bener-bener bener-bener jadi orang Jakarta banget itu udah 2 tahun. Udah 2 tahun menginjak di ya. Jakarta baru bisa tuh fasih ngomong pakai enggak, lu, gue dan segala macamnya gitu. Jadi itu salah satu hambatannya dari segi pakaian. Aku harus ngikut, oh begini, harus beradaptasi dah pokoknya biar gitu. Nah, kira-kira kakak kan sebagai mahasiswa yang berprestasi, bisa nggak sih kak diinfoin ke penonton tuh apa aja nih prestasi yang kakak udah capai selama berkuliah di UMJ, apa aja tuh? Kalau kita ngomongin yang dari yang belum juaranya dulu ya. Jadi biasanya pasti setiap orang lomba itu pasti ada juara dan nggak juaranya dong gitu. Udah biasa, hal biasa itu lumrah banget. Jadi ini yang aku ingat aja ya. Ada lomba di UNJ itu 2 tahun ikut berturut-turut lomba Gina Robi. Itu belum rezeki. Belum rezeki dan juga pernah ikut lomba puisi, lomba baca berita bahasa Arab, terus juga lomba apa lagi ya? Esai juga pernah gagal gitu. Kalau untuk yang alhamdulillahnya nih membuat naik nih nama UMJ, asik. Terus aku pertama kali lomba mewakili UMJ mendapatkan juara 2 di Peksimida. Apa itu Peksimida? Pekan Seni Mahasiswa Daerah Provinsi DKI Jakarta. Keren banget deh. Iya, itu alhamdulillah aku juara 2 mewakili UMJ, kategori Dangdut Solo Putri. Yang kedua itu aku ikut lomba esai PGMI Expo, itu mendapatkan juara 2. Terus aku ikut lomba kaligrafi di BEM kalau nggak salah, itu alhamdulillah juara 1. Setelah itu ikut lomba di KPID Jakarta, di lomba News Presenter, alhamdulillah juara 2. Setelah itu ikut lomba di mana ya? Saking banyaknya nih ya kak, jadi lupa gitu. Ada di baru-baru ini di Unpad, lomba News Presenter juga, itu juara 3. Setelah itu lomba festival di Universitas Dian Nusantara, itu lomba dangdut juga, itu juara 1 alhamdulillahnya. Baru-baru banget nih, masih fresh banget gitu, berita hot gitu. Dan yang terakhir itu lomba TV-mu. Aku pernah ikut lomba presenter di TV-mu dan alhamdulillah itu juga juara 1. Itu sih salah satu prestasi yang udah aku raih dan aku bawa nama kampus gitu, bawa nama alma mater. Bangga banget udah. Bangga banget tentunya ya kita dengan Kak Marda ini. Nah, kakak itu kan berarti lombanya udah banyak banget nih kak. Dari nyanyi, terus lomba baca puisi, terus ada lagi presenter. Wah ini mah namanya multi talent. Masya Allah. Nah, gimana sih kakak tuh caranya mengembangkan potensinya itu kak? Bisa dikasih tipsnya gitu kak? Kalau tips sih, jadi sebelum aku ngasih tips, aku tuh punya moto hidup. Berani mencoba atau kehilangan peluang. Jadi jujur kenapa aku tuh ikut lomba esai, ikut lomba puisi. Jujur sebenarnya aku tuh nggak suka puisi. Nggak bisa baca puisi, nggak bisa juga, nggak suka nulis malah, nggak suka yang kayak ngarang-ngarang itu nggak suka. Tapi menurut aku kita harus keluar dari zona nyaman. Aku ngelihat teman-teman KPI itu banyak di bakat jurnalistik. Rata-rata bikin berita, bikin puisi, kok hebat nih orang-orang. Kok aku nggak bisa sih? Aku kayaknya harus keluar dari zona nyaman. Dan itu sih, kita harus keluar dari zona nyaman, terus kita harus berani mencoba. Jangan ketika udah ikut lomba sekali, terus gagal. Langsung udah, di situ aja. Enggak, kita harus belajar. Kan kalau kita lomba tuh pasti ngeliat ya, dari teman-teman dari undian 1 sampai undian akhir gitu. Nah kita ngeliat, oh yang juara 1 undian 10 nih misalnya. Kita ngeliat, oh ternyata dia artikulasinya bagus nih. Misalnya kalau di lomba presenter ya, oh artikulasinya bagus, intonasinya bagus, improvisasinya bagus. Oh aku kurangnya di sini. Gitu. Jadi kita bisa belajar gitu. Jadi jangan pantang menyerah. Kalau ada lomba tuh coba-coba aja, apalagi yang gratis. Nah, aku tuh rata-rata banget itu deh kayaknya. Bener. Aku tuh ikut lomba rata-rata yang gratis. Kalau yang berbayar ada sih beberapa ya, ada beberapa. Tapi rata-rata gratis. Untuk teman-teman yang mau berani
ikut lomba, itu carilah, sekarang sosial media udah banyak banget ya tentunya. Ada TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Carilah info lomba-lomba itu di Instagram dan TikTok. Kalau aku ya, Instagram dan TikTok. Dan untuk mencari referensi lain-lainnya, misalnya kayak lomba presenter, ya udah di TV Mas sekarang banyak. Gimana sih cara membawa berita hot news, hard news, dan segala macam. Bagaimana sih kalau cara baca puisi yang baik? Di YouTube banyak, di Facebook juga ada untuk teman-teman yang masih gunain Facebook gitu. Terus juga kalau misalnya nyanyi, sekarang udah banyak, ada kontes KDI, terus ada Dangdut Academy. Jadi harus banyak referensi gitu loh, jangan di situ-situ aja. Dan juga kalau kita kita ikut lomba, kita harus banyak motivasi menurut aku. Jadi kita jangan pantang menyerah, harus tetap kekeh sama pendirian kita, walaupun nggak juara ya jangan sedih. Emang wajar coba dong. dulu ya, Kak. Iya, coba dulu gitu. Mana tahu rezeki kita nggak ada yang Iya, tahu. bener banget itu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, Kakak itu kan sekian banyaknya lomba yang Kakak coba nih. Nah, apa sih modal utama buat Kakak itu untuk misalnya berkecimpung di dunia presenter ataupun di dunia nyanyi, itu gimana? Kakak punya modal apa untuk kayak gitu? Kalau dibilang modal ya, aku bahas dari nyanyi dulu nih. Boleh. Kebetulan alhamdulillah Allah kasih nikmat ke keluarga kita. Keluarga aku tuh keluarga penyanyi. Masya Allah, keren banget Iya, ya. alhamdulillah ya. Keluarga penyanyi genre Melayu, dangdut, pop dikit-dikit lah gitu. Pokoknya beberapa genre kita bisa gitu. Itu tuh itu motivasi. Orang tua itu kalau ada lomba, kan aku deket pulau ya, dari pulau ke pulau juga disupport gitu. Jadi makanya sebagai seorang anak kayak semangatnya membara-bara. Orang tua aja semangat, masa kita enggak gitu. Motivasi orang tua Motivasi tuh banget. penting banget. Iya dong. Kalau orang tua enggak support, enggak apa-apa. Kita harus tetap tunjukkan, ini loh Ma, aku bisa juara, aku bisa membanggakan nama alma mater aku bisa membanggakan nama orang tua gitu. Kalau untuk presenter, aku tuh, orang tua aku dulunya bercita-cita menjadi presenter gitu. Nah, itu tuh aku kayak waktu itu nggak notice banget sih, kayak presenter tuh apa sih? Cuma taunya baca berita doang. Tetapi setelah aku masuk ke jurusan KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, itu tuh pertama kali kan aku ikut lomba presenter di KPID Jakarta. Nah itu aku coba-coba tuh, itu benar-benar coba-coba banget, dan nggak tahu gimana cara membaca presenter, belum ada yang latih sama sekali. Dan pas aku sekali nyoba langsung juara 2 waktu itu. Hebat banget. Iya, Itu namanya coba-coba coba-coba hokinya kepake setahun waktu itu. Iya, jadi memang kalau kita udah yakin nih, serahkan aja kepada Allah gitu. Mau juara nggak juara, pokoknya intinya jangan nyerah dah. Oke nih, teman-teman, kita udah dengar banyak banget dari pengalaman-pengalaman Kak Marda. Tentunya teman-teman tuh harus gimana ya caranya supaya kita bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi, apalagi kita kan berada di ibu kota nih. Peluangnya itu banyak banget ya Kak. Jadi jangan sia-siain. Nah, oke, kita akan break dulu. Nanti kan kita akan kembali lagi. Tetap di ngos-ngosan. Oke, kembali lagi di acara kita yaitu ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Oke, kali ini kita masih bersama dengan narasumber kita yang sangat berprestasi tentunya, yaitu Kak Marda. Oh, nih teman-teman, kita udah banyak banget nih ngedengar tentang prestasi Kak Marda, perjalanan Kak Marda hingga sampai di UMJ dan menjadi mahasiswi yang sangat berprestasi dan tentunya sangat terkenal banget nih Kak ya. Sampai aku juga berasa iri dikit nih Kak, boleh ya Kak ya? Oke, lanjut aja kali ini ya di pertanyaan selanjutnya, yaitu kira-kira nih dari banyaknya lomba yang Kakak ikutin, nah dari nyanyi, baca puisi dan juga presenter, sebenarnya Kakak tuh cita-citanya apa sih? Kalau dibilang cita-cita ya, sebenarnya
cita-cita pasti banyak ya, tapi Iya. paling utama itu awalnya aku waktu SD itu bercita-cita pengen jadi seorang guru. Pas SMP aku pengen jadi dosen. Udah lama-kelamaan SMA aku mulai ikut pramuka. Aku ikut kecimpung di dunia reporter di pramuka itu ada lomba reporter. Nah, sehingga waktu SMA itu aku udah berpikir, aku nanti kuliah mau jurusan apa ya gitu. Sehingga kakak kandung aku kasih saran, jurusan yang menjurus ke reporter itu tuh ada Ilkom, broadcasting dan lain sebagainya. Salah satunya adalah KPI. Nah, itu tuh kalau dibilang cita-cita nih, dan sampai saat ini dari cita-cita aku sebelumnya, itu aku bercita-cita menjadi seorang presenter di TV nasional pastinya. Dan memang cita-cita ini tinggi banget menurut. Gak apa-apa Kak, cita-cita tuh perlu banget tinggi. Harus dong ya. Iya dong, tentu. Iya. Tinggi banget udah gitu. Jadi untuk cita-cita saat ini yang memang lagi hangat-hangatnya di seliweran di otak aku tuh, aku pengen jadi presenter. Pokoknya kayak presenter, news anchor, ataupun penyiar radio. Pokoknya yang pakai suara-suara kalau kayak VO, voice over. Pokoknya yang berkecimpung di dunia jurnalistik dan entertain. Aku lebih pengen, kalau dibilang jadi penyanyi tuh pengen ya, tapi menurut aku kesamping dulu deh. Aku pengen banget tampil di TV setiap hari. Jadi teman-teman yang anak-anak KPI ngeliat aku nih setiap pagi buka TV ngeliat aku, siang-siang ngeliat aku, malam-malam ngeliat aku gitu. Jadi teman-teman jangan bosan nih lihat Iya, Kak Wardah tiap hari doain di ya TV. teman-teman semoga cita-citanya tercapai. Amin. Kak, kakak kan ini lebih ke berkecimpung di dunia presenter nih. Nah, pasti dong Kak, di balik semuanya ini ada sosok yang kakak kagumi itu kira-kira siapa Kak? Boleh dikasih tahu dong Kak? Kalau sosok yang dikagumi itu sih sebenarnya tentunya presenter ya, presenter-presenter di TV. Dan kalau untuk presenter yang paling aku gemari itu adalah Kak Hanum. Kak Hanum itu adalah presenter liputan 6 SCTV. Tapi beliau itu kan apa ya? Dia bisa jadi reporter, bisa juga jadi host. Pokoknya kalau udah jadi presenter, pokoknya masih ngomong-ngomong gitu, dia udah top markotop banget dah pokoknya. Keren banget ya. Memang beliau sangat memotivasi saya karena waktu beliau tampil di TV setiap pagi, siang ada beliau. Itu kayak aku pengen jadi dia. Itu sangat memotivasi aku dan beliau adalah sosok yang memotivasi aku. Tapi sebelum itu pasti adanya orang tua aku yang sangat memotivasi karena ibu aku dulunya bercita-cita pengen jadi presenter. Wah, jadi ini ceritanya cita-cita yang Tertunda. banget. Tapi insya Allah doain aja deh gitu. Semoga ya Kak, Iya, amin ya. amin. Kita doain. Nah, teman-teman, terutama di teman-teman yang KPI ini, pasti teman-teman itu harus banget menjadi sosok seperti Kak Siti Mardatila ini. Sudah cantik, berprestasi. Nah, kira-kira nih Kak, bisa nggak sih Kak kita sebagai mahasiswa KPI dapat pesan dan kesan dari Kakak gitu? Apa tuh Kak? Bisa dong, masa Boleh? nggak bisa? Oh, iya boleh. Pesan aku untuk teman-teman KPI, jangan pernah menyerah. Seperti moto aku, berani mencoba atau kehilangan peluang. Terus juga kita kan berkecimpung di dunia jurnalistik, entertain, dan segala macamnya. Terutama untuk anak-anak KPI yang anak rantau nih. Aku berpesan banget untuk teman-teman yang anak rantau, walaupun kita menginjakkan kaki di tanah bukan di kampung halaman kita gitu bahasanya. Kita harus tetap percaya diri. Kita bisa, jangan minder. Kita harus tetap percaya diri. Jadi menurut aku sampai sekarang alhamdulillah aku bisa kok bersaing sama teman-teman yang asli dari Jakarta ataupun dari mana aku bisa gitu. Walaupun jujur aku adalah anak dari pedesaan yang nggak ada di peta pokoknya. Saya mah nggak tahu dari mana. Pokoknya dari situ aku berusaha bagaimana cara menyimbangkan, jangan tenggelam gitu. Jadi untuk anak-anak rantau tetap semangat. Walaupun kalian punya sedikit hobi, misalnya kalian suka membaca, pasti itu Bisa dikembangin. bisa dikembangkan. Misalnya kalian suka nulis, ya coba-coba aja. Nulis sekarang itu bisa digaji loh. Gitu. Betul banget tuh. Iya, pokoknya
tips aku adalah berani mencoba atau kehilangan peluang. Jangan pernah menyerah. Kalau udah sekali gagal, ayo coba lagi, bangkit. Jangan berhenti di situ aja. Gitu sih menurut aku. Pokoknya nih kata-kata buat kakak nih, buat teman-teman nih, yaitu berani Mencoba atau kehilangan peluang. berani mencoba atau kehilangan peluang. Oke, buat teman-teman semuanya nih, harus menjadi mahasiswa yang berprestasi seperti Kak Marda ini, dan tentunya harus membanggakan orang tua juga ya Kak ya. Pasti. Oke teman-teman, tadi kan kita udah dengerin banyak banget nih ya dari perjalanan Kak Marda sampai menjadi mahasiswa yang berprestasi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kak, terima kasih banget Iya, ya Kak. sama-sama. Aku merasa senang banget, apalagi udah dapet wejangan motivasi dari Alhamdulillah. mahasiswa yang sangat berprestasi di Masya UNJ Allah, ini. Masya Allah, Masya Masya Allah. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, kembali lagi, jangan lupa subscribe teman-teman. Kakak udah tahu belum nih YouTube-nya? Udah dong. Oh udah. Harus dong, karena kita anak KPI. Iya betul banget nih. Jangan lupa subscribe teman-teman ya, supaya nggak ketinggalan episode-episode yang seru selanjutnya. Iya, contohnya episode kali ini ya, seru banget Iya pasti. seru banget dong, tentu pasti wajib. Oke, saya pamit undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.